kembali lagi bersama saya Sylvia Damayanti dalam acara Sekilas Info edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Kali ini Sekilas Info Purworejo kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda untuk mengabarkan berita-berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Berita pertama yang akan kami kabarkan mengenai pengaruh curah hujan terhadap Sungai Bogowonto di Purworejo. Sekarang ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Dwi Rek Cecejihan yang berada di lokasi Sungai Bogowonto, tepatnya di Purworejo, yang akan menyampaikan berita secara terperinci. Ya, terima kasih kepada Sylvia Damayanti Studio yang saat ini saya berada pada Kali Bogowonto, tepatnya di Desa Balitono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Saya akan menyampaikan kondisi terkini terkait pengaruh hujan terhadap kenaikan debit sungai pada Kali Bogowonto pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Bisa dilihat kondisi Sungai Bogowonto saat ini dengan keadaan yang masih normal dan belum mengalami kenaikan debit. Tetapi pada saat curah hujan tinggi dan berkepanjangan selama beberapa hari, debit Sungai Bogowonto ini akan naik hingga ke pemukiman warga. Dengan naiknya debit air akan berdampak banjir bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bogowonto, yang akan mendapatkan dampak yang cukup banyak apabila debit air terus menaik. Untuk menanggulangi adanya kenaikan debit air yang ada pada Sungai Bogowonto, masyarakat dituntut oleh pemerintah untuk tidak dapat membuang sampah sembarangan dan limbah sampah ke sungai. Hal ini karena untuk upaya pencegahan dari naiknya debit air apabila suatu hari terjadi hujan atau curah hujan yang berlangsung selama beberapa hari. Demikian laporan berita yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Saya kembalikan kepada Sylvia Damayanti di studio. Baik, terima kasih Dwi Rek Cecejihan atas informasinya. Selanjutnya kita beralih pada berita terkini yang sedang marak diperbincangkan dan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, yaitu mengenai pengaruh virus COVID-19 terhadap kegiatan masyarakat, terutama dalam sektor perekonomian yang terjadi di Pasar Baletono, Kabupaten Purworejo, serta berpengaruh dalam pendapatan para pengemudi angkutan umum. Sekarang ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Neni Kenesti Anggraini dan Maya Viola yang sudah berada di lokasi. Ya, terima kasih Sylvia Damayanti di studio. Berjumpa lagi dengan saya, Neni Kenesti Anggraini, di Pasar Baletono, Desa Baletono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan melaporkan terkait pengaruh COVID-19 pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Pasar Baletono. Bisa dilihat kondisi terkini di Pasar Baletono yang sepi akan pengunjung, sehingga berpengaruh terhadap pedagang yang membuat para pedagang merasa bingung karena pedagang merupakan pekerjaan utama mereka untuk menunjang kehidupan kebutuhan sehari-hari. Tanpa sepi pengunjung karena masyarakat yang takut keluar rumah, jangan takut akan keramaian yang mengakibatkan mudahnya terpapar virus COVID-19, dan juga akibat perekonomian masyarakat yang menurun sehingga masyarakat bisa meminimalisir akan pengeluaran. Akibat masalah terkait pedagang di Pasar Baletono, Desa Baletono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo berinisiatif untuk mengantarkan barang dagangannya kepada konsumen secara pribadi dan agar proses jual beli tetap terlaksana, dan juga sehingga pendapatan masyarakat pedagang di sini tetap ada. Laporan berita yang saya sampaikan, saya Neni Kenesti Anggraini pamit undur diri, dan saya kembalikan lagi kepada Sylvia Damayanti. Saya sudah terhubung dengan Maya Viola Safitri yang berada di pangkalan angkutan umum. Berjumpa lagi dengan saya, Maya Viola Safitri. Saat ini saya sedang berada di Pasar Kembang Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Saya akan menginformasikan tentang dampak COVID-19 terhadap setoran angkutan umum.
hal ini juga diakui oleh supir angkutan di daerah Purworejo. Mereka mengaku sehari cuma bisa menghasilkan Rp100.000. Para supir angkut ini juga kebingungan untuk menyetorkan hasil ke bos mereka, dan mereka ingin mendapatkan bantuan kepada pemerintah. Sekian laporan berita dari saya, dan saya balikan ke Sylvia Damayanti di studio. Terima kasih Nyanyi Nesti Anggraini dan Maya Viola atas berita yang disampaikan. Kemudian berita ketiga kali ini di Desa Gunung Tejo, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo mengenai penyumbatan sampah yang terjadi di Sungai Gunung Tejo. Sekarang ini saya sudah terhubung dengan Sekarnuti Wijayanti yang sudah berada di lokasi. Ya, terima kasih Sylvia Damayanti di studio. Berjumpa lagi dengan saya Sekarnuti Wijayanti yang saat ini berada di Sungai Desa Tunjung Tejo, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Saya akan menyampaikan kondisi terkini terkait penyumbatan sampah di sungai pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Di sini dapat dilihat banyak sekali sampah yang dibuang di sungai oleh masyarakat sekitar, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di pengatur pintu air. Akibat dari penyumbatan sampah tersebut, jika datang musim hujan seperti ini akan menyebabkan banjir. Untuk mencegah banjir, maka masyarakat seharusnya sadar akan lingkungan sungai dengan tidak membuang sampah kembali, dan pemerintah mengadakan larangan untuk membuang sampah di sungai ini. Sekian laporan berita dari saya kembalikan dengan rekan saya di studio. Terima kasih Sekarnuti Wijayanti atas informasinya. Berita selanjutnya kita beralih pada pengaruh cuaca terhadap tanaman kacang hijau. Di sini saya sudah terhubung dengan rekan saya Nurul Hafidah yang sudah berada di lokasi di Desa Prigelan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Terima kasih Sylvia Damayanti di studio. Di sini dengan saya Nurul Hafidah. Saat ini saya sedang berada di area persawahan Desa Prigelan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Saya akan memaparkan dampak perubahan iklim terhadap perubahan musim tanam tanaman kacang hijau di Desa Prigelan. Mulai pertengahan September lalu, Kabupaten Purworejo sudah mulai diguyur hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hujan baru mulai turun di bulan Oktober. Perubahan iklim ini berdampak pada musim tanam tanaman kacang hijau yang lebih cepat dari sebelumnya. Musim tanam yang diperkirakan dimulai pada bulan awal Oktober. Saat ini tanaman sudah memasuki umur 1 bulan di bulan Oktober. Dapat dilihat tanaman kacang hijau sudah tumbuh subur. Jadi perubahan iklim yang datangnya lebih cepat membawa pengaruh terhadap masa tanam kacang hijau di Desa Prigelan. Terima kasih. Demikian laporan dari saya Nurul Hafidah. Saya pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nurul Hafidah atas informasinya. Selanjutnya berita terakhir yang akan kami kabarkan mengenai pemanfaatan pelepah pisang sebagai mata pencaharian masyarakat Desa PP Kecamatan Pituro. Sekarang ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Makmun Rosid yang sudah berada di lokasi. Terima kasih kepada Sylvia Damayanti di studio. Kali ini saya akan menyampaikan berita yang berada di Desa PP, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo, terkait pemanfaatan pelepah pisang bagi masyarakat sekitar Desa PP. Masyarakat di Desa PP memanfaatkan batang pohon pisang sebagai salah satu bahan tambahan penghasil mereka, karena biasanya batang pohon pisang sendiri terkadang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, sehingga salah sedikit masyarakat di sini memanfaatkannya untuk dijual kepada pengepul. Proses pemanfaatannya sendiri, pertama-tama mereka mencari batang pisang yang sudah diambil buahnya oleh pemilik. Kemudian mereka mulai mengelompok satu persatu bagian batangnya, dan setelah itu mulai dijemur dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Biasanya masyarakat di sini menjemur pelepah pisang di pinggir sungai yang berada di sekitar.
Proses pemanfaatan pelepah pisang sendiri sangatlah mudah dan tidak memerlukan biaya apapun dan hanya membutuhkan tenaga dari masyarakat saja. Bisa dilihat sendiri hasilnya pun juga cukup banyak didapatkan. Biasanya per pelepah pisang dihargai Rp200 oleh pengepul. Untuk proses jual belinya sendiri sekitar 3 bulan sekali, menunggu banyaknya pelepah pisang yang sudah berkumpul dari masyarakat sekitar. Itu saja yang dapat saya laporkan. Saya Makmun Rosyid pamit undur diri dan saya kembalikan ke studio bersama Sylvia Damayanti. Terima kasih Makmun Rosyid atas informasinya. Berita tersebut sekaligus sebagai penutup sekilas info Purworejo kali ini. Saya Sylvia Damayanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.